Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Saya Lulu SFY CTMR. Di sini saya menyapa teman-teman dari Kota Solo. Saya doakan buat teman-teman semuanya selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, kejayaan, keberkahan, limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara kajian magnet rezeki. Ya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa rezeki itu dipaksa. Lalu bagaimana caranya? Kok bisa rezeki itu dipaksa? Padahal hanya duduk diam, rezeki datang. Lalu bagaimana polanya? Yuk, kita pelajari sedikit demi sedikit, biar lama-lama jadi bukit. Dalam buku Magnet Rezeki diceritakan bahwa rezeki itu dipaksa. Bayangkan Bapak Ibu, seorang istri atau seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, kemudian dalam suatu kesempatan dia menidurkan bayinya dengan tenang di rumah, sehingga yang di rumah hanya seorang suami dan bayinya tadi. Terus seorang ibu tadi pergi ke pasar untuk berbelanja, bisa jadi ke mall juga ya, mampir dari pasar mampir ke mall ya. Terus tiba-tiba setelah sejam 2 jam keliling dari pasar menuju ke mall, semua sudah dilihat, apa yang dibelanjain, apa yang ingin dibelanja sudah dibelanja semuanya, tapi ada satu yang belum dibeli. Keinginannya terbesar belum dibeli, yaitu beli emas. Tapi karena perasaannya nggak enak. Nggak enaknya kok ada tanda-tanda nggak enak, bagaimana? Iya, seorang ibu bisa merasakan bahwa ketika 1 jam, 2 jam tidak segera menyusui bayinya, maka rasanya akan terasa penuh, keras, dan sakit. Dan ibu-ibu yang pernah merasakan punya bayi pasti bisa merasakan dan bisa membayangkan hal itu gitu. Sebenarnya sih seorang ibu akan betah berlama-lama di pasar ya, betah banget, bahkan punya uang nggak punya uang pasti betah. Tapi seorang ibu muda atau seorang ibu yang masih punya bayi tidak akan bisa berlama-lama di pasar. Di rumah bayi tersebut nangis dan seorang bapak tadi tidak punya air susu. Apa yang dilakukan seorang ibu di pasar? Padahal si bapak tidak memberitahukan kepada si ibu, "Bu, segera pulang ya." Tidak sama sekali. Tapi kenapa si ibu tidak menyelesaikan pembelanjaannya tadi? Tapi si ibu buru-buru pulang, segera ingin menyusui bayinya. Karena apa? Selama di pasar ibu tadi tidak nyaman. Air susunya mulai netes, terasa bengkak, terasa sakit. Dan dia cepat-cepat ingin pulang, ingin menyusui anaknya. Dan si ibu tadi tidak tahu sebenarnya kalau anaknya nangis atau melek, atau sedang bercanda sama bapaknya, atau sedang tertawa-tawa. Tidak tahu. Tapi si ibu ini sudah nggak betah merasakan betapa banyaknya air susu yang dia tahan. Akhirnya si ibu tergopoh-gopoh pulang ke rumah. Kemudian si bayi mendapatkan air susunya. Dan si ibu tanpa diminta langsung segera memberikan air susunya. Dan si bayi pun terdiam. Jadi si bayi tadi tidur, bangun, nangis, minta air susu. Tapi kenapa si ibu tahu kalau si bayi tadi nangis dan minta susu? Nah, itulah keajaiban rezekinya di sini ayah bunda. Seorang ibu tadi membawa rezeki segitu banyaknya, dan seorang bayi tadi membutuhkan rezeki susu. Si bayi tadi tidak meminta, "Aku minta susu." Tidak, tugas dia hanya menangis. Dan seorang ibu tadi yang memiliki rezeki banyak tadi sudah nggak betah membawa rezeki sebanyak itu. Dia sudah tidak tahan, ingin segera memberikan rezekinya kepada si bayi. Nah, begitu juga konsep rezeki. Allah sudah mendatangkan rezeki segitu banyaknya. Tugas kita apa? Tugas kita hanya meminta, tugas kita hanya merengek, tugas kita
Ya, menangislah di atas sajadah. Menangislah ketika sesekali kita sholat, ketika kita sedang puasa, ketika sedang sendirian, ketika ya menangis, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah titip kok rezeki kita di mana? Di kebahagiaan orang lain. Ibu tadi yang membawa rezeki dalam bentuk ASI, dia bahagia atau sedih? Sudah tentu bahagia. Walaupun dia tergopoh-gopoh, walaupun dia merasakan panas di bagian tempat ASINya, terasa bengkak, terasa sakit. Jadi seperti itulah perputaran rezeki. Allah sudah menitipkan rezeki kita di kebahagiaan dan di kemuliaan orang lain. Jadi tugas kita apa? Tugas kita sebagai hambanya, kalau kita membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya udah, kita seperti bayi aja. Jangan berbuat dosa, jangan menjengkelkan orang lain. Jadi bayi yang lucu, jadi bayi yang gemesin, jadi bayi yang menyenangkan orang tuanya. Begitu juga rezeki yang Allah titipkan kepada orang lain, yang kita muliakan, yang kita bahagiakan. Insya Allah yang membawa rezeki kita tadi tuh sudah tidak betah membawa harta sebanyak itu, membawa rezeki sebanyak itu. Dia pasti akan tergopoh-gopoh lari ke kita, memberikan rezekinya ke kita, membagikan rezekinya ke kita. Begitulah konsep datangnya rezeki ayah dan bunda. Sebagaimana seorang ibu yang sudah tidak tahan membawa rezeki dalam bentuk ASI untuk segera memberikan ke si bayinya tadi. Mudah-mudahan kajian meskipun hanya 1 menit, 2 menit, 6 menit bermanfaat buat ayah dan bunda. Semoga keajaiban datang bertubi-tubi di dalam kehidupan ayah dan bunda yang terus berusaha untuk belajar memahami ilmu Al-Quran melalui ilmu magnet rezeki ini. Terima kasih ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dan terhubung. Jika ayah bunda ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya di nomor 0821 9958 4313. Terima kasih.